Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ini video ketiga, insyaallah hari Selasa tayang ya. Sebelum gua mulai, gua ingin seperti di video 2 sebelumnya, gue ingin memberitahu kalau gue bikin polling nih ya untuk teman-teman tentang masalah stadion mana yang kalau seandainya kan gue bikin vlog tour stadium. Nah, pingin yang mana nih? Walaupun sekali lagi gue nggak bisa pastikan 100% pasti akan gue kunjungi, akan gue bikin vlognya, tapi paling tidak ini akan memberikan gambaran ke gue ya, gambaran teman-teman itu tertariknya di stadion mana sih selain Old Trafford pastinya ya. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih partisipasinya di polling tersebut. Oke. Langsung aja, ini gue pengen ngobrol ringan soal masalah berita. Nah ini dia, sebenarnya gue udah pernah bikin videonya tapi gak apa-apa lah bikin lagi ya. Soal masalah Wayne Rooney yang ternyata mengungkapkan rencana dia untuk menjadi manajer dari Manchester United. Ini sangat luar biasa. Seluruh alasan dari saya ingin pergi ke manajemen Manchester United adalah karena saya ingin menjadi manajernya Manchester United. Saya tahu saya belum siap sekarang, tapi saya punya rencana, saya punya segala rencana yang harus saya lakukan untuk membuat keinginan itu suatu hari akan terjadi. Luar biasa. Ini sangat luar biasa menurut gua apa yang dikatakan oleh Wayne Rooney. Ya, Wayne Rooney sekarang ini sedang melatih Derby County di Championship, di mana tantangan dari Derby County ini luar biasa ya. Derby County ini sekarang berada di dasar klasemen, masih tersisa 7 pertandingan lagi karena Derby County ini juga kehilangan 12 poin yang dikurangi karena ada masalah administrasi kalau tidak salah ya, dikurangi oleh federasi. Yang jelas tugas dari Wayne Rooney ini cukup berat. Wayne Rooney ini menggantikan Philip Cocu, pelatih Belanda sebelumnya yang melatih Derby County. Ya dipecat ya kan. Lalu Wayne Rooney datang menggantikan sebagai caretaker dan sekarang diangkat sebagai manajer dari Derby County. Yang menarik menurut gue bukan hanya bagaimana Derby County ini berhasil dibawa oleh Wayne Rooney memperoleh beberapa hasil positif ya, tantangannya cukup besar, tapi juga bagaimana Wayne Rooney ini sangat komitmen, dia sangat loyal terhadap Derby County. Pada saat Everton mencari manajer pengganti Rafael Benitez ya, sebelum ditunjuk Frank Lampard, Wayne Rooney ini dikabarkan dipanggil oleh Everton untuk dilakukan interview untuk posisi lowong tersebut, tapi Wayne Rooney intinya menolak. Dia ingin tetap komit ke Derby County. Bahkan dia berbicara pada saat itu kalau dia nih untuk melatih di Premier League itu merupakan salah satu tujuan dia, sesuatu yang diinginkan sama dia. Tapi pada saat ini dia merasa belum siap dan dia komit, dia loyal ke Derby County, dan ini menurut gue sangat luar biasa. Balik lagi ke hubungan antara Manchester United dan Wayne Rooney ya nggak perlu mantan kapten, banyak gelar juara yang sudah diberikan oleh Wayne Rooney kepada klub. Salah satu yang terbesar tentu saja Liga Champions, menang di Moskow menghadapi Chelsea. Lalu yang paling besar di antara segalanya terhadap Manchester United adalah bagaimana Wayne Rooney ini menjadi top skor sepanjang masa, melampaui Sir Bobby Charlton. Sangat luar biasa penyampaian dari Wayne Rooney. Dan sekarang Wayne Rooney ini tanpa tedeng aling-aling lalu mengatakan dia punya tujuan atau satu keinginan untuk melatih Manchester United suatu hari nanti. Dia bakal sadar dia belum siap saat ini, tapi dia punya rencana, dia mengatur rencana itu tujuannya apa untuk suatu hari nanti menjadi manajer dari Manchester United. Ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana gue menanggapi hal tersebut? Ya, selepas Ole Gunnar Solskjaer, salah satu seorang legenda dari Manchester United, ya cukup disayangkan sih sebenarnya Ole Gunnar Solskjaer. Pada saat itu
menurut gue banyak harapan ya yang ditumpukan ke seorang Ole Gunnar Solskjaer, dan dia mampu sebenarnya di awal-awal musim paling tidak, atau di musim pertama atau paling tidak sampai musim lalu lah, menghadirkan excitement, menghadirkan apa ya, sesuatu hal yang baru di Manchester United, menghadirkan harapan ya. Itu yang paling penting, harapan bagi Manchester United, bagi fans. Ini ringan amatiran ala gue, paling tidak gue deh, nggak usah yang lain, gue lah. Gue merasa ada harapan tersebut, dimana di musim sebelumnya posisi ketiga, lalu posisi kedua, terlepas bagaimana cara bermainnya dan lain-lain ya, itu urusan kritik-kritik lain-lain. Tapi yang jelas gue jadi punya harap, dan gue yakin banyak mungkin fans kayak gue, atau mungkin sedikit, gue nggak tahu ya, mungkin sedikit lah katakanlah fans kayak gue yang punya harapan klub ini akan bisa meraih sesuatu dengan Ole Gunnar Solskjaer, melihat bagaimana raihannya dia secara konstan selama 2 musim berturut-turut ya kan. Peringkat ketiga, peringkat kedua, belum lagi rekor away yang sangat luar biasa, bagaimana dia membangun hubungan dengan para pemain yang jauh lebih harmonis dibanding pelatih sebelumnya, Jose Mourinho. Tapi intinya dia gagal, dan gue juga harus jujur, dan gue juga udah sebutkan di video sebelumnya, pengalaman teknis yang menurut gue belum banyak dari seorang Ole Gunnar Solskjaer ini menjadikan faktor kekurangan dia ya melatih klub sebesar Manchester United. Dan menurut gue bisa jadi ini yang dilihat oleh seorang Wayne Rooney, salah seorang legenda juga dari Manchester United. Oleh karena itulah dia yang mungkin rencana atau tahap demi tahap yang dimaksud oleh Wayne Rooney tadi adalah pengalaman itu tadi, pengalaman secara teknis. Karena gue yakin secara psikis ya, secara aura, secara karisma, secara karakter, dia sangat punya modal untuk menguasai dressing room. Gue sangat yakin itu. Cuman masalahnya manajer ini kan, setelah dia tugas utama, kalau menurut gue ya, salah satu kunci terutama di Manchester United, nomor 1 itu adalah harus bisa menguasai dressing room. Itu nomor 1. Itu mau nanti Ten Hag, Pochettino, Luis Enrique, Lopetegui, itu harus menguasai dulu yang namanya dressing room. Dan Wayne Rooney, sekali lagi gue ulangi, menurut gue yakin dia punya modal ini. Cuman selanjutnya nomor 2-nya yaitu adalah setelah dia menguasai, ya dia harus memberikan ya itu tadi strategi, teknis. Dia harus bisa memanfaatkan para pemain individu ini untuk bisa bermain secara di kapasitas tertinggi, baik itu secara individu maupun secara kolektif, nanti disatukan ya kan untuk memainkan sebuah strategi atau taktik. Kan itu yang harus dilakukan. Dan menurut gue mungkin ini kelemahan Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu, dan ini yang menurut gue sekarang sedang diperkaya oleh seorang Wayne Rooney. Karena gue pribadi deh, nggak usah yang lain, gue secara pribadi aja, di hari pada saat nanti mungkin Wayne Rooney menjadi manajer dari Manchester United, menurut gue excitementnya akan sangat luar biasa, karena tidak main-main ya, seorang legenda klub, seorang pemain yang membawa banyak trofi ke Manchester United, pemain yang menjadi top skor sepanjang masanya Manchester United, dengan kemampuan pengalaman teknisnya yang pada saat itu nanti, nah ini ngomong dulu ya, pada saat itu nanti sudah mungkin cukup bagus, cukup gemilang, datang ke Manchester United, mengambil alih kursi manajer dari Manchester United. Gue yakin pasti akan karena begini sih, Manchester United, ya ini juga yang gue alami ketika gue ke Old Trafford ya kan, nonton pertandingan, duduk dengan fans dari Manchester dan lain-lain. Mereka ini sangat bangga kalau ada orang ya atau siapapun itu yang berasal dari Manchester United sendiri. Artinya ketika pada saat itu Ole Gunnar Solskjaer yang jadi, atau para pemain yang berasal dari akademi atau bahkan dari akamsinya sana ya, pemain yang jadi kayak mungkin Marcus Rashford dan lain-lain. Mereka ini supporter fans akamsi sana ya. Sekali lagi fans akamsi sana ya. Itu sangat bangga gitu ya. Sangat bangga karena mereka merasa ada bagian dari diri mereka yang merepresentasikan mereka di atas lapangan, baik itu sebagai pemain maupun sebagai pelatih ya. Sepertinya ada belahan jiwanya mungkin yang ikut di sana, dan ini memberikan excitement yang luar biasa ke
para fans Akamsi itu. Dan ini yang betul-betul gue tangkap, bagaimana ketika tour stadium guide-nya memperkenalkan pemain-pemain ini, pemain itu, prestasinya apa, manajer ini, manajer itu, prestasinya apa. Semua dilakukan dengan penuh passion, dengan semangat, dengan bangga. Itu dia yang gue tangkap ya. Pun juga ketika menyaksikan pertandingannya, bagaimana supporter lokal sana melihat seorang Scott McTominay contohnya ya kan, Marcus Rashford juga, walaupun penampilannya sedang tidak bagus ya kan, berbicara tentang manajer sebelumnya Ole Gunnar Solskjaer masih dengan penuh respect ya kan, berbicara tentang Cristiano Ronaldo, nostalgianya bagaimana dulu membawa pengharapan yang sangat luar biasa, besar impactnya pada saat itu. Kan baru saja beberapa waktu sebelumnya kan David Beckham, icon dari Manchester United, pergi. Lalu nomor 7 ini kan, nomor belakang ini kan berpindah dari beberapa pemain dan akhirnya sampai ke Cristiano Ronaldo yang usianya masih cukup muda, berkembang bersama Manchester United, dianggap sudah menjadi bagian dari Manchester United. Lalu dia pergi keluar Manchester, mendapatkan banyak hal di Real Madrid, lalu pindah ke Juventus, dan ketika dia pulang betul-betul dianggap seperti pulang ke rumah, dan orang rumah ini menyambutnya dengan sangat antusias ya, walaupun di atas lapangan mungkin penampilannya masih belum seperti yang diharapkan. Nah, Wayne Rooney pun juga gue melihat akan seperti itu nantinya, gue sangat yakin akan seperti itu. Tapi tentu saja seperti gue bilang tadi, ada dua hal yang harus dilakukan oleh Wayne Rooney, dan satu nih gue yakin sudah pasti di tangan. Penguasaan dressing room itu insya Allah gue yakin dia sudah punya kemampuan itu. Karena ini kan berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan karisma, berkaitan dengan mental, psikis ya kan. Seorang kapten, seorang winner, seorang pemenang itu ada di diri Wayne Rooney. Dan ini ditunjukkan sebenarnya di Derby County, bagaimana tim sedang keadaan goyah susah tapi dia komit di sana, dia bisa mampu membawakan aura yang berbeda di dressing room. Ini menurut gua faktor nomor 1 sudah ada. Tinggal faktor nomor 2 ini, pengetahuan soal masalah teknis ya, walaupun ini juga bisa dibantu dengan staff-staffnya, karena ya banyak sekali kan manajer-manajer di Liga Inggris atau klub-klub lainnya yang lebih memegang peran teknis selain sang manajer sendiri juga ya staffnya ya kan, karena kan ini ada pendelegasian. Sang manajer ini kan yang diurusi juga banyak, tidak mesti tiap hari harus ada di lapangan latihan dan lain-lain, karena kan ada pendelegasian juga ke para coach, atau bahkan makanya ada posisi asisten manajer kan di situ fungsinya. Di situ sih, walaupun bisa dibantu, tapi menurut gua tetap pengambilan keputusan akhir kan ada di seorang manajer. Jadi kalau Wayne Rooney suatu saat itu nanti sudah punya kemampuan atau pengalaman yang cukup mumpuni, buat gue efeknya akan cukup dahsyat. Kurang lebih demikian sih. Bagaimana teman-teman pendapat soal masalah berita ini? Wayne Rooney yang memimpikan, bahkan menargetkan, kalau menurut gue bukan cuma memimpikan ya, karena dia sudah punya rencana nih kalau menurut yang disebutkan tadi, untuk suatu saat nanti menjadi manajer dari Manchester United. Bagaimana tanggapannya? Drop di kolom komen, atau mungkin teman-teman punya nama-nama lain ya kan, bukan sekarang, mungkin suatu saat nanti untuk jadi manajer Manchester United nih, ngobrol ringan amatiran, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.